Bella, kenapa kita perlu memiliki hikmat? Bukankah yang penting belajar giat, makan bergizi supaya jadi kaya dan bahagia? Menurut aku, hikmat memberikan gairah, kesenangan, belas kasihan, serta keadilan dalam kehidupan setiap hari. Oh, ini penting banget. Pengetahuan dan hikmat hanya dapat diperoleh melalui disiplin dan koreksi. Disiplin artinya tidak mengikuti keinginan daging dan mau dikoreksi agar semakin sesuai dengan kebenaran Allah. Teladan Yesus yang melayani dengan penuh hikmat di tengah segala kesibukannya untuk memberitakan kerajaan Allah perlu kita perhatikan. Ketika ia tampil di sekitar Kapernaum, maka Yesus kembali mengoreksi pendengaran mereka yang menginginkan kebenaran. Akibatnya, bukan hanya orang di sekitar Kapernaum dibuat kagum, namun kita semua. Mari. Baik, halo adik-adik semuanya. Kita berjumpa kembali dalam renungan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus pasal yang kedua ayat 1-4 dan dengan tema kuasa untuk mengampuni dosa dengan melihat iman mereka. Kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berilah kami pertolongan untuk kami memahami firman-Mu ya Tuhan, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, pada waktu Tuhan Yesus melayani di bumi ini, pelayanannya sungguh luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberitakan Injil dari Galilea sampai ke Yudea. Ya. Dan pada waktu dia melayani di berbagai tempat di seluruh Galilea, namanya begitu terkenal. Namanya begitu populer. Dari mulut ke mulut orang membicarakannya. Hai, dengarkanlah dia. Ada seorang yang berkhotbah begitu baik, begitu berkuasa. Mari kita dengarkan dia. Mari kita melihat perbuatan ajaib, mujizat yang dilakukannya. Orang itu sangat besar sekali, sangat berkuasa sekali, mampu melakukan banyak mujizat. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menjadi semakin terkenal, populer, ya, sehingga bisa kita bayangkan bagaimana orang-orang pada waktu itu begitu berbondong-bondong datang untuk mendengar dan melihat Yesus mengajar maupun berkhotbah, ya. Dan semakin sulit tentunya orang untuk menjumpai Yesus. Mereka sulit karena terlalu banyak orang yang mau melihat Yesus, ya. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, karena Yesus ketika mengajar, dia mengajar dengan kuasa, adik-adik. Dia tidak mengajar dengan biasa-biasa saja, seperti yang dilakukan para ahli Taurat, ya. Para imam-imam, mereka juga mengajar di sinagoge pada waktu itu, di bait Allah. Tetapi banyak orang yang ketika mendengar mereka mengajar, berkhotbah, mengantuk, ya, menjadi tertidur. Tetapi ketika orang mendengar Yesus mengajar, berkhotbah, orang tuh tidak ngantuk. Orang memperhatikan terus, melotot mereka. Oh, karena ajaran Yesus menarik, berkuasa, dan dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Nah, pada satu kali di Kapernaum pada waktu Yesus sedang mengajar di suatu rumah, rumah itu pun penuh sesak, ya. Dan banyak orang datang. Sehingga kita bisa bayangkan posisi Yesus berdiri di tengah-tengah rumah dan di sekelilingnya, depan, belakang, kiri, kanan itu banyak orang sampai di pintu pun, pintu hampir susah orang keluar masuk karena tertutup dengan orang. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana susahnya orang untuk bisa melihat Yesus mengajar, ya. Namun pada saat itu, adik-adik, ada seorang yang sakitnya lumpuh, ya. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berjalan.
Bayangkan dia ingin melihat Yesus, dia ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana caranya dia melewati orang-orang itu? Beruntungnya adik-adik, orang itu walaupun lumpuh, dia dibantu oleh kawannya atau mungkin saudaranya 4 orang. Dan mereka berpikir, bagaimana caraku untuk aku bisa mencapai kepada Tuhan Yesus, ya? Dari pintu hampir tidak bisa masuk, ya. Dari jendela sempit. Dari mana ya? Kalau digotong ke atas ada nggak ya? Bisa nggak ya? Orang-orang kasih jalan. Akhirnya mereka mendapatkan ide. Mereka berusaha naik menjumpai Yesus dengan menaiki rumah itu. Ya, dengan susah payah tentunya. Karena bagaimana orang yang dibopong itu, yang berat itu, lumpuh, akhirnya bisa naik singkat kata sampai ke atap rumah. Dan atap rumah kemudian dibuka satu-satu dan mereka bisa melihat Yesus ada di sana. Dan mereka harus menurunkan dengan menandunya, dengan membawa dengan tali-tali yang kuat. Nah, dari sini kita bisa melihat kisah ini menjadi kisah yang menarik ya adik-adik ya. Bagaimana orang kalau sudah sakit ingin sembuh, dia berusaha untuk melakukan apapun juga untuk bisa sembuh. Ya. Nah, orang lumpuh ini berusaha melakukan apa saja, bahkan naik ke atas genteng untuk bisa sembuh. Ini adalah iman yang besar. Ini adalah iman yang luar biasa, adik-adik, ya. Iman seperti ini jarang dimiliki orang, ya. Sampai perlu dibantu, digotong oleh kawan-kawannya, ya. Dan kawan-kawannya ini membantunya dengan tanpa pamrih, ya. Mereka orang-orang yang baik ya pasti ya. Mereka juga tulus ya. Mereka ingin agar orang yang lumpuh ini, entah itu saudaranya, entah itu temannya, itu bisa sembuh. Nah, kemudian mereka akhirnya diterima oleh Tuhan Yesus. Yesus melihat iman orang yang lumpuh itu. Hatinya tergerak dengan belas kasihan adik-adik. Ia ingin menyembuhkan dia. Tetapi lebih penting daripada menyembuhkan dia, Yesus memandang ada yang lebih penting lagi. Yaitu apa? Keselamatan imannya adik-adik. Dosanya dia harus diampuni. Karena itu Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itulah yang terlebih dahulu ditawarkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia menyembuhkan dan menyuruh orang ini berjalan, ya. Tetapi adik-adik, rupanya di tempat itu bukan hanya orang yang suka belajar firman saja yang datang, yang hadir mau mendengarkan cerita pengajaran Tuhan Yesus, tetapi ada para ahli Taurat juga yang ada di sana yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, yang pura-pura mau mendengar firman Tuhan, ya. Para ahli Taurat itu berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati mereka. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa apa yang mereka pikirkan itu, perbuatan yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan yang menganggap Yesus itu menghujat Allah. Karena Yesus sendiri adalah Allah, dia tahu apa yang orang lain pikirkan. Yesus mengatakan bahwa inilah yang diperlukan dari orang itu. Orang ini memiliki iman dan dia sembuh oleh karena imannya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang ini kemudian bangun dan sembuh oleh karena mujizat Tuhan Yesus. Kita bersyukur
melihat kuasa Tuhan ya yang memberikan mujizat dan kesembuhan kepada orang lumpuh ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita untuk melihat dan makin percaya Tuhan mampu melakukan mujizat buatmu, buat engkau, buat saya, buat kita semua. Apapun masalahmu, apapun sakitmu, bawa kepada Tuhan, Tuhan mampu memberikan mujizat kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana seorang yang lumpuh karena imannya, dia boleh disembuhkan. Biarlah kami boleh memiliki iman seperti orang lumpuh ini. Kami boleh belajar mengimani Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, bila adik-adik di sini Tuhan ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kalian boleh tetap setia belajar firman Tuhan dan makin memiliki iman ya. Iman yang aktif, iman yang mau terus tergerak ya, berinisiatif seperti orang lumpuh tersebut. Amin. Pirham, kita berteman sudah cukup lama ya. Kalau catatan aku tertinggal, maka aku suka pinjam catatanmu. Ya, kalau orang tua tidak menjemput, maka kamu menawarkan untuk pulang bersama. Seperti baru kita dengar, orang lumpuh yang tidak berdaya itu digotong oleh 4 orang temannya. Ini memperlihatkan iman serta tekad untuk menjumpai Kristus. Yesus pasti senang kalau kita saling mengasihi. Tetapi lebih dari semua itu adalah Yesus ingin mereka mengerti bahwa tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menembus umatnya dari dosa. Puji Tuhan karena Dia mengaruniakan iman yang membuat kita percaya kepadanya dan rajin berbuat baik. Oh iya, jadi tidak ada alasan buat kita menjadi sombong ya, kecuali tersungkur membaca dari Markus 2 ayat 5. Salam.